Islam yang ikut-ikut Yahudi tetap dibayang-bayang karena masih berikan hari raya kurban. Makanya untuk selamat pun mereka masih berjuang dengan kekuatan diri mereka. Tapi Kristen punya juru selamat. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka klaim Ezra tidak lebih hanya menghibur domba-domba yang belum berpikir secara komprehensif. Ya. Hanya bisa menerima doktrin, dogma. Begitu pikirannya terbuka, nalarnya kritis, mereka akan bilang, "Maaf Pak Pendeta, emang di mana ayatnya Yesus mengaku menyelamatkan umat beragama Kristen?" Nah, itu harus pintar ngeles Pak Pendeta, harus pakai jurus baling-baling untuk bisa menjawab persoalan ini. Yesus, ya Mami, 2 kali 5 berapa? 8 Mami. Gondol kamu, salah. Lu orang tidak berdosa, ku dihukum berdosa. Orang tidak melakukan apa-apa, baik, orang baru brojol masa sudah dihukum berdosa. Kejam sekali Tuhan kalau gitu ya. Lah kalau baru brojol udah auto dihukum melakukan dosa akibat perbuatan Adam kakek moyangnya. Tuhan gak adil kalau kayak gitu. Menghukum orang tidak bersalah itu adil gak? Jadi dalam Islam Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Mau dosamu sebesar gunung Himalaya, mau sebanyak butir pasir di gurun, jika kamu tobat seperti tadi, ya diampuni. Dan itu sudah ditekankan oleh Tuhan, ya. Kita berbaik sangka kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak perlu Tuhan merendahkan diri, tidak perlu Tuhan menghinakan diri, tidak perlu Tuhan lahir, tidak perlu dicebokin, nete, tidak perlu, ya. Dan tidak perlu belajar untuk pintar, ya. Masa Tuhan perlu belajar untuk pintar? Tidak perlu menderita dan mati terkutuk hanya untuk mengampuni dosa. Islam tidak seperti itu, bro. Dan itu tentu lebih masuk akal. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung di tempat Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan, sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Kalau kita baca, tidak akan menemukan rincian atau catatan bahwa ayat-ayat perjanjian baru itu ditulis di sebelum tahun 60-an. Rata-rata disebutkan di atas tahun 60-an. Bahkan sahabat, Injil karangan Yohanes yang paling populer itu ditulis di akhir abad pertama. Itu sekitar tahun 100, di atas tahun 90-an. Juga tidak langsung dari pegangan Kristen sebagai sebuah kitab suci, karena tulisan-tulisan itu baru di kanon paling pertama itu sekitar tahun 140-an. Itu pun hanya beberapa tulisan saja, ya, belum semuanya. Jadi kitab Kristen itu ditetapkan rampung seperti sekarang itu sekitar abad keempat, sekitar tahun 400-an. Berarti sebelum tahun 400-an seperti apa keberagamaan Kristen? Pada waktu umur 1 sampai 29 tidak ada yang memanggil Yesus itu Tuhan, enggak. Yesus itu Mesias, enggak. Yesus itu Kristus, enggak. Yesus itu anak Allah, enggak. Yesus itu Tuhan, enggak. Umur 1 owek-owek, bayi owek-owek sampai 29 enggak ada yang manggil Yesus itu Tuhan. Yesus kuliah ya dipanggil aja Yesus. Ya, Yesus jadi tukang kayu nggak dipanggil Tuhan Yesus, aku pesen lemari dong, nggak gitu. Ya Yesus aja, Yesua. Yesus, ya Mami, 2 kali 5 berapa? 8 Mami. Gondol kamu, salah. Yesus, ya Mami, 2 kali 5 berapa? 8 Mami. Gondol kamu, salah. Gimana Yesus bisa menjadi juru selamat kalau menyelamatkan dirinya dari salib saja nggak bisa? Saya ditanya orang, apakah Yesus juru selamat? Iya. Kalau begitu kenapa nggak bisa menyelamatkan diri dari salib? Ya karena dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau dia mau selamat nggak usah datang. Kan tujuan datang untuk mati. Kalau dia menyelamatkan diri nggak jadi mati, tujuannya gagal. Supaya dia berhasil maka dia harus mati. Masuk surga itu pasti.
Tapi kalau di luar Yesus masuk surga, mudah-mudahan. Masuk neraka, pasti. Mengenai orang itu, kamu berbuat dosa, lalu kamu tiba-tiba mati, kamu masuk surga atau neraka, tidak ada yang tahu. Hanya kamu yang tahu itu, dan hanya Tuhan yang tahu. Makanya kita kita dianjurkan untuk berjaga-jaga, memelihara iman kita, agar kita tidak didapati dalam keadaan bercela ketika maut itu datang. Gitu. Jadi jangan tanyakan kami saya ke surga atau neraka, tanyakan pada dirimu sendiri. Kamu yakin gak dengan imanmu dan dengan apa yang kamu kerjakan sekarang? Artinya Pak Pendeta, sebelum di kanon selesai, cara beragama Kristen itu seperti apa coba? Jika Pak Esra hidup di tahun 80-an, narasi Pak Esra sama nggak dengan di tahun 2026 seperti sekarang? Nggak mungkin sama. Apa ya Bunda Maria dan keluarga besar Yesus menuhankan Yesus? Nah, Kristen kan belum ada di masa kehidupan Yesus. Nah, jadi problem kan? Klaim Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Ayat itu belum dibuat Pak Esra. Surat-surat Paulus Roma 10 ayat 9 yang membuat rumusan Yesus adalah Tuhan dan penebusan dosa, ayatnya belum dikanon Pak. Itu pun ditulis di atas tahun 60-an, tahun 63 atau sekian tahun 60-an. Nah, tidak mungkin keluarga besar Yesus mengamalkan ayat-ayat Bible yang jadi pegangan Kristen seperti sekarang. Lawang rampungnya aja baru di tahun 400-an. Itu pun masih dibahas. Pokok-pokok doktrin kekristenan itu masih diperdebatkan hingga abad ke-15 di berbagai konsili. Dan itu sebuah fakta. Ya, berkembang terus. Mungkin nanti ada lagi perubahan-perubahan, kan belum kiamat kan. Nah, Yahudi itu sebenarnya dijanjikan juru selamat melalui bayang-bayang, tapi mereka hanya mandek di bayang-bayang, tapi tidak sampai pada juru selamat yang sesungguhnya. Islam yang ikut-ikut Yahudi tetap di bayang-bayang karena masih berikan hari raya kurban. Makanya untuk selamat pun mereka masih berjuang dengan kekuatan diri mereka. Tapi Kristen punya juru selamat, satu-satunya, tidak ada yang lain. maka klaim Esra tidak lebih hanya menghibur domba-domba yang belum berpikir secara komprehensif. Ya. Hanya bisa menerima doktrin, dogma. Begitu pikirannya terbuka, nalarnya kritis, mereka akan bilang, "Maaf Pak Pendeta, emang di mana ayatnya Yesus mengaku menyelamatkan umat beragama Kristen?" Nah, itu harus pintar ngeles Pak Pendeta, harus pakai jurus baling-baling untuk bisa menjawab persoalan ini. Makin menjelaskan makin tidak jelas, jemaatnya pasti bingung lalu pergi ke donditan. Nah, dijelaskan faktanya lalu mereka masuk Islam. Kenapa? Karena berpikirnya difungsikan, tidak terima tok, ya. Jadi apabila mereka mulai merasakan jawaban Pak Pendeta mulai ngaco, ya, dogma dan doktrin tidak bisa lagi disesuaikan dengan akal, maka mereka akan mencari jalan lain untuk memahami yang sebenarnya. Tidak bisa lagi diterima hanya sekedar doktrin. Terus yang ketiga, dari sisi perbandingan dengan Islam. Karena si Esra ini kan membandingkan, maka saya beritahu ini pasti mungkin akan menyakitkan ya. Tapi itu buah dari pernyataan Esra. Lu jual gue borong pokoknya ya. Nah begini sahabat ya, terutama saudaraku yang Kristiani, fansnya Esra Soru ya. Dalam Islam, untuk bisa selamat masuk surga, caranya masuk akal, adil dan bermartabat. Nggak perlulah Tuhan menderita dan mati terkutuk. Ini mah pelecehan terhadap martabat Tuhan ya. Dalam Islam, setiap manusia itu lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Suci tanpa dosa, tidak mewarisi dosa Adam. Selama belum balik, belum dewasa pula secara akal, maka tidak dihukum berdosa, walaupun mungkin melakukan kesalahan. Dan bayi lahir tidak dihukum berdosa dalam Islam. Ya, balita mengambil roti punya temannya tanpa izin, dia makan sampai kenyang gitu ya. Dia berdosa enggak? Enggak. Tidak berdosa anak balita, ya. Karena di usia balita tidak paham hukum, maka dibebaskan dari penghakiman.
Dan hukum positif pun diadopsi dimanapun, itu mengakui anak-anak tidak dihukum sebagaimana orang dewasa. Masuk akal nggak? Sangat masuk akal, dan itulah Islam, ya. Masa orang baru lahir sudah dihukum berdosa, ya. Lah kalau baru brojol auto dihukum melakukan dosa akibat perbuatan Adam, kakek moyangnya, Tuhan kira-kira adil nggak? Lah menghukum orang tidak bersalah itu tidak adil, bro. Itu mau pakai logika apapun nggak akan masuk akal. Lu orang tidak berdosa kok dihukum berdosa. Orang tidak melakukan apa-apa, baik orang baru brojol masa sudah dihukum berdosa. Kejam sekali Tuhan kalau gitu, ya. Lah kalau baru brojol udah auto dihukum melakukan dosa akibat perbuatan Adam, kakek moyangnya. Tuhan nggak adil kalau kayak gitu. Menghukum orang tidak bersalah itu adil nggak? Semua yang waras pasti bilang enggak. Lantas bagaimana dengan pengajaran Ezra Soru yang diwariskan oleh Paulus? Setiap orang ternyata telah berbuat dosa, itu dalam doktrinnya Paulus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Di Roma ayat pasal 5 nomor 12. Ini siapa yang bikin? Paulus, ya. Jadi menurut Paulus semua orang telah berbuat dosa. Orang baru brojol udah berbuat dosa, ya. Lah kalau semua orang mengalami maut akibat telah berbuat dosa, berarti Yesus pun berbuat dosa dong. Karena Yesus juga orang. Yesus juga dikuasai maut selama 3 hari. Kalau pakai standar Paulus, ya jelas Yesus berdosa. Kecuali jika Yesus bukan orang. Yesus itu mati. Ayo. Kalau menggunakan standar Paulus, Yesus mati karena dosa. Ya enggak? Nah, jadi kalau sudah begini, ya udah, maju kena, mundur kena, bro. Ya. Maka yang masuk akal adalah dalam Islam. Setiap anak lahir tanpa dosa, kullu mauludi yuladu alal fitrah fa bawahu yuhawidanihi aw yunasronihi aw yumajisanihi. Jadi, setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak ada dosa. Tidak pula menanggung dosa satu sama lain seperti yang disebutkan dalam kitabnya Ezra Soru. Di Yehezkiel pasal 18 ayat 20 disebutkan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan ditanggung atasnya. Jadi masing-masing. Ya, dosa ditanggung masing-masing, bro. Bukan digebukin, bukan gebukin Tuhan, ya, sebagai cara menghapus dosa. Anak tidak berdosa juga sesuai dengan pengajaran Yesus. Jadi kalau menganggap setiap orang telah berbuat dosa, justru dibantah oleh Yesus sendiri. Silakan baca Matius pasal 19 nomor 14. Di situ dijelaskan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah ya mempunyai kerajaan surga. Jadi anak-anak tadi menurut Yesus itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Baca pula di Matius pasal 18 nomor 1 sampai 4. Di sana bisa kita temukan fakta. Yesus mengajari muridnya bahwa untuk masuk kerajaan surga itu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Tentu di sini nggak mungkin yang dimaksud adalah mengecil kayak balita gitu ya, berbicara cadel gitu ya, atau memakai baju anak kecil, kan bukan. Tapi tobat sehingga dosanya diampuni dan suci jadi seperti anak kecil. Masuk akal nggak? Masuk akal, dan itu Islam banget. Kemudian di dalam Islam kami memahami bahwa Tuhan Sang Pencipta menciptakan manusia atau segala makhluk itu satu paket dengan sistem keteraturan. Dia menciptakan manusia satu paket dengan perangkat hukumnya. Bahwa jika manusia taat pada aturan, maka nanti diselamatkan masuk surga. Masuk akal? Masuk akal dong, ya. Sebagaimana jika manusia membangkang alias kafir, maka ada balasan siksa, yaitu masuk penyiksaan atau neraka, ya. Masuk akal?
Ya masuk akal dan itu adil ya. Siapa yang memilih taat jelas rewardnya, siapa yang memilih jahat juga jelas hukumannya. Maka manusia tidak seenaknya dalam hidup karena tahu ada dampaknya. Jadi manusia itu bisa mengatur diri, bisa membatasi diri dalam kehidupan karena tahu ada sesuatu di balik apa yang terjadi setelah ini. Jadi nggak seenaknya ya. Lalu bagaimana dengan orang berdosa? Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menyiapkan cara yang sangat masuk akal juga, yaitu tobat, mohon ampun, tidak mengulangi lagi hingga maut menjemputnya. Mengubah perbuatan jahat menjadi perbuatan baik sesuai aturan Tuhan. Jadi dalam Islam, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Mau dosamu sebesar gunung Himalaya, mau sebanyak butir pasir di gurun, jika kamu tobat seperti tadi, ya diampuni. Dan itu sudah ditekankan oleh Tuhan, ya. Kita berbaik sangka kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak perlu Tuhan merendahkan diri, tidak perlu Tuhan menghinakan diri, tidak perlu Tuhan lahir, tidak perlu diceboki nete, tidak perlu ya. Dan tidak perlu belajar untuk pintar ya, masa Tuhan perlu belajar untuk pintar. Tidak perlu menderita dan mati terkutuk hanya untuk mengampuni dosa. Islam tidak seperti itu bro, dan itu tentu lebih masuk akal. Manusia yang berdosa, manusia juga yang dihukum, itu baru adil namanya. Jika manusia yang enak-enak bikin dosa, tapi yang menderita malah Tuhan, yang mati malah Tuhan. Manusia yang enak berbuat dosa, malah Tuhan yang dihukum mati. Padahal Tuhan itu sendiri juga yang menetapkan dosa dan ampunan. Nah ini kan kocak namanya. Ya. Lebih kocak lagi, umat yang bersuka cita atas derita dan kematian orang yang tidak bersalah. Di mana-mana tuh ya, kalau orang waras tahu ada orang yang dihukum mati padahal dia tidak melakukan kejahatan apapun, korban salah tangkap misalnya, kita tuh pasti sedih, kita protes, kita nggak terima kok tidak adilan seperti ini, kan gitu ya. Lah ini malah bersuka cita, ya. Kasih macam apa coba? Yang lebih miris lagi, yang jadi korbannya malah Tuhan. Jadi korban manusia aja masalah, ini yang dikorbanin malah Tuhan sendiri loh. Ya. Yang menderita dan mati itu Tuhan mereka. Lah kok malah bersuka cita menikmati hasil dari mempersekusi Tuhan. Aduh Pak Ersa, Pak Esra, gimana ini? Ya, waras enggak ten? Nah, lo kok juru selamat malah enggak selamat dari yang diselamatin? Yang diselamatin malah mengancam yang menyelamatkan. Bagaimana dengan Esra Soro ini ya? Ikut menikmati hasil derita dan kematian Tuhannya. Esra yang berdosa tapi Tuhan yang dihukum, ini bagaimana coba? Nah apakah Tuhan Esra selemah itu? Nah sahabat, dalam doktrin kekristenan mengesankan Tuhan itu salah rancangan. Nah kalau kita menyimak narasi si Elia Miron misalnya, itu menyebutkan manusia diciptakan harusnya bukan di dunia tetapi kekalnya itu di sorga. Tetapi gegara dosa menyebabkan manusia itu mengenal maut. Lalu Tuhan memperbaharui ciptaannya dengan cara apa? Mengutus dirinya sendiri. Firman Allah datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia, mendamaikan manusia dengan Allah, kan gitu ya, agar manusia kembali mengenal Allah dan selamat dari jerat maut akibat dosa. Dan sosok itu yang hadir ke dalam dunia tadi adalah sosok Yesus yang mereka sebut sebagai juru selamat. Kan begitu yang diajarkan dalam kekristenan. Lah Anda percaya Tuhan salah rancangan gitu? Jedar ya, Tuhan kok bisa salah itu ya. Nah, kalau misi Tuhan ke dunia agar manusia kembali mengenal Tuhan, ya kenapa nggak lewat para nabi? Bukankah selama ini juga begitu cara manusia mengenal Tuhan? Kan begitu Tuhan mengutus para nabi untuk mengenalkan dirinya, untuk mengenalkan keselamatan lewat para nabi. Oh enggak, justru karena besar kasih Allah pada dunia, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bla 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 bla. Kalau lewat nabi terbukti manusia tetap tidak mengenal Allah. Kan gitu ya dalam narasinya. Nah, wahai Oten, setelah Yesus nongol, apakah manusia semua kembali kepada jalan keselamatan? Ternyata sama aja dengan di masa nabi, ya. Di masa para nabi selalu ada yang taat, banyak yang membangkang. Lah kalau begitu Tuhan jadi manusia,
kok ternyata malah gagal ya. Jedar juga jadinya ya. Selamat datang di kebenaran Islam, selamat tidak dengan cara menghinakan Tuhan. Jadi intinya sahabat, si Ezra Soru ini tidak mengimani bahwa Tuhan bisa menghapus dosa dengan cara tobat, sehingga sama suci seperti anak kecil, seperti yang diajarkan Yesus di Matius di pasal ke-18 ya. Justru muslim yang mengimani bahwa anak kecil tidak berdosa, dosanya 0, sedangkan perbuatan dosa di usia dewasa itu bisa dihapus dengan tobat. Nah, si Ezra tidak percaya Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang bisa menyelamatkan manusia dari jeratan dosa. Tidak dipercayai. Dia menganggap bahwa ya manusia udah pasti berdosa dan tidak bisa diampuni, maka perlu juru selamat yang menggantikan gitu ya. Kan itu konyolnya. Nah, Ezra hanya tahu setiap manusia baru brojol pun udah dihakimi tetap telah berbuat dosa. Mengikuti pengajaran siapa? Ya pengajaran Paulus lah. Padahal Yesus mengajarkan anak kecil empunya kerajaan surga. Jedar ya. Makanya Ezra CS itu enak-enak bikin dosa, karena merasa ada yang nebus. Jadi merasa aman gitu ya. Mereka bergelimang dosa. Loh, kan Tuhan yang dijadikan tumbal. Buas men ya. Enak-enak melakukan dosa mereka. Tuhan melarang makan babi, Yesus pun tak pernah makan babi, tapi Ezra CS tetap makan babi. Kenapa? Karena bagi Paulus semua makanan itu halal, boleh dimakan. Lalu berdalih, oh bukan yang masuk ke dalam perut itu yang najis. Aduh ya. Kok bisa yang dibahas masalah halal haram yang dijadikan dalil soal najis? Padahal semua yang waras paham, najis itu terkait dengan kesucian, bukan terkait keharaman. Jadi najis itu soal tahir dan tidak tahir, suci dan kotor. Sedangkan halal haram terkait hukum boleh atau tidak boleh. Lah bayangin, membedakan najis dan haram aja mereka nggak bisa. Jedar ya. Nah sekarang coba kita uji, doktrin juru selamat cara Kristen itu masuk akal apa enggak? Saya pernah tanya ke Kristen waktu ada kasus dulu ya, seorang pastor di NTT dijatuhi hukuman ya, dan oleh pengadilan ditetapkan hukuman mati padanya ya. Nah karena terbukti menghamili dan membunbun wanita simpanannya, bahkan membunbun bayi hasil perzinahannya dengan wanita kumpul dombanya ya. Jadi ini seorang pastor, silahkan cari di Google ya. Waktu itu kalangan gereja banyak yang protes, bahkan sampai unjuk rasa dengan alasan hak hidup manusia tidak boleh dirampas manusia. Kocak ya. Saya tanya ke Kristen, lalu hak kalian merampas hidupnya Tuhan hingga menderita dan mati, lalu kalian bersuka cita atas derita dan kematian Tuhan itu, bagaimana penjelasannya? Bingung kan? Terus pertanyaan kedua, lah si pastor ini kan kalau masuk surga atau masuk neraka kira-kira? Karena dia percaya Yesus Tuhan, dia percaya Yesus juru selamatnya, tapi dia melakukan berbagai kejahatan yang sangat luar biasa. Makanya dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan setempat. Nah, apakah si pastor ini kira-kira diselamatkan oleh Yesus apa enggak? Ayo, ini mau jawab apapun, saya udah nyiapkan sanggahannya. Dia maju kena, mundur kena. Nah, dia lalu ngeles mengatakan, oh kalau dia Kristen sejati harusnya tidak berbuat dosa. Saya bilang ini bukan soal dia Kristen sejati atau bukan. Ini soal pastor sekaligus melakukan kejahatan. Kira-kira ini masuk surga atau masuk neraka? Terus dia bilang, oh yang dihapus hanya dosa waris. Nah, dosa yang diwariskan oleh Adam ya di Taman Eden gitu ya. Tapi dosa perbuatannya ya nggak ditebus, enak aja kata dia. Dia pun mengatakan seperti itu. Terus saya bilang, kalau gitu terus ngapain milih Kristen? Jika ternyata perbuatan dosa si pastor tetap saja nggak ditebus, tetap saja si pastor masuk dalam penyiksaan. Itu yang masuk akal memang ya. Sebab jika semua dosa ditimpakan ke juru selamat tadi, maka manusia yang baik dan jahat ya sama aja. Terus adilnya mana? Maka sebagai kesimpulan, klaim pendeta Ezra Soru bahwa hanya dalam agama Kristen ada juru selamat
bukan hanya modal klaim tapi juga bermasalah dari sisi apapun. Yesus tidak mengajarkan Kristen, Yesus tidak pernah mengaku juru selamat bagi Kristen. Pengajaran Yesus justru bertentangan dengan pokok doktrin kekristenan. Lalu si Ezra ini masuk surga itu lewat jalur apa? Jalur klaim sepihak tentunya ya. Maka cara menghargai badut adalah tertawakan saja, biar senang. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.